Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai karakteristik petani lokal dalam perkembangan pemenuhan pangan lokal yang akan disampaikan oleh saya dan kedua rekan saya. Materi pertama yaitu petani komoditas tembakau yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Penjelasan pertama yang akan saya jelaskan mengenai informasi narasumber. Pertama, profil narasumber. Narasumber saya kali ini bernama Bapak Ganda yang berumur 54 tahun. Bapak Ganda ini sudah lama menjadi petani, sudah sekitar 13 tahun yang lalu sebelum ia memutuskan untuk fokus pada komoditas tanaman tembakau. Selanjutnya adalah alasan memilih komoditas. Alasan Bapak Ganda memilih komoditas tanaman tembakau karena ia berpikir bahwa bertani tembakau di lingkungannya sekarang akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, mengingat di tempatnya jarang sekali ada petani yang menggarap tanaman tembakau. Selanjutnya adalah hama tanaman. Hama tanaman pada tanaman tembakau ini biasanya berupa ulat dan kutu. Bapak Ganda mengantisipasi hama tersebut dengan cara menyemprotkan pestisida pada tanaman tembakau ini. Selanjutnya adalah syarat tumbuh tanaman tembakau. Syarat tumbuh tanaman tembakau ini meliputi iklim, tanah, dan topografi. Yang pertama adalah iklim. Tembakau akan tumbuh dengan baik di wilayah dengan iklim yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Untuk tembakau dataran rendah, curah hujan rata-rata yang dibutuhkan adalah 2.000 mm per tahun. Sedangkan tembakau dataran tinggi memerlukan curah hujan rata-rata 1.500 sampai 3.500 mm per tahun. Suhu udara yang cocok untuk tanaman ini berkisar 21 sampai 32,5 derajat Celcius. Yang kedua adalah tanah. Tanah yang cocok untuk tanaman tembakau adalah tanah aluvial, tanah andosol, dan tanah regosol, serta tanah pozolik. Derajat kesamaan tanah atau pH tanah yang diperlukan yaitu 5-6. Jika tanah memiliki pH kurang dari 5, maka perlu dilakukan pengapuran. Sedangkan jika lebih dari 6, maka tanah perlu diberikan belerang. Yang terakhir adalah topografi. Tanaman tembakau dapat tumbuh di dataran rendah maupun di dataran tinggi tergantung varietasnya. Ketinggian yang cocok untuk dibudidayakannya tanaman tembakau adalah 0 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah permasalahan dan solusi untuk petani tembakau. Permasalahan petani dalam membudidayakan tanaman tembakau ini sangat beragam, mulai dari permasalahan modal, permasalahan lokasi, dan permasalahan perekonomian petani itu sendiri. Yang pertama adalah permasalahan modal. Permasalahan modal pada awalnya, Bapak Ganda ini kesulitan untuk mendapatkan modal untuk membuka usaha pertanian tembakau ini. Lalu, ia memutuskan untuk mengajukan pinjaman pada koperasi petani di Kecamatan Sukabumi. Setelah itu, usahanya pun diterima dan menjadi maju sampai sekarang. Selanjutnya adalah permasalahan lokasi. Beliau sempat mendapatkan masalah akibat perdebatannya dengan warga desa tersebut dikarenakan lahan yang ia kelola itu merupakan lahan umum sebagiannya. Namun, Bapak Ganda ini sudah membayar sewa dengan memberikan hasil panennya pada kas desa. Yang terakhir adalah permasalahan perekonomian. Beliau biasanya menghasilkan keuntungan dari hasil panennya sebesar 2,5 ton per hektarnya. Sampai tahun 2019, perekonomian beliau tidak ada kendala, bahkan ia mampu membelikan rumah baru untuk keluarganya. Namun, pada saat memasuki tahun 2020, di mana ada pandemi COVID-19, perekonomiannya ini anjlok seketika karena hasil panen yang ia bayangkan itu tidak sesuai dengan realitanya. 2. Petani tanaman bayam oleh saya, Witri Nurmi Rajadini. Profil petani bayam, nama Bapak Icang, umur 72 tahun, status kawin, lokasi Desa Kebun Kopi Ciampea, dekat Prasti Ciareuten. Lalu yang pertama yaitu deskripsi. Pengalaman bertani Bapak Icang yaitu sejak tahun 90-an, Bapak Icang belajar dari orang tua. Saat ini mempunyai lahan sendiri sekitar 1.000 meter persegi.
Saat ini yang ditanam adalah komoditas sayuran bayam. Alasan budidaya tanaman bayam menurut Bapak Icang yaitu karena budidaya tanaman bayam secara hidroponik memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, tanaman dapat dikontrol, tanaman dapat berproduksi dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi, tanaman jarang terserang hama penyakit, dan lain-lain. Lalu, Bapak Icang juga mengatakan hama tanaman di dalam bayam yaitu hanya ulat dan belalang. Dan cara pengendaliannya yaitu dilakukan penyemprotan pada tanaman. Pestisida yang dipakai adalah Desis atau Durason. Lalu yang kedua yaitu syarat tumbuh tanaman bayam. Iklim. Bayam hidup di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Wilayah dengan curah hujan 1.500 mm per tahun sangat cocok untuk menanam dan budidaya bayam. Lalu sinar matahari. Bayam membutuhkan daerah dengan sinar matahari yang banyak dengan kelembaban udara antara 40% sampai 60%. Karena meskipun mampu tumbuh di daerah panas dan dingin, bayam akan lebih subur jika ditanam di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Lalu yang ketiga yaitu tanah. Daerah dengan kadar keasaman di kisaran pH atau power of hydrogen atau kekuatan tanah yaitu 7 sangat cocok untuk bayam. Lalu musim. Waktu terbaik untuk menanam bayam adalah awal musim hujan. Tanaman bayam dapat tumbuh kapan saja, baik pada waktu musim hujan ataupun kemarau. Tanaman ini membutuhkan air cukup banyak sehingga paling tepat ditanam pada awal musim hujan. Lalu yang ketiga yaitu perekonomian petani bayam. Nah, perekonomian petani bayam yaitu yang pertama penerimaan petani bayam adalah penghasilan sebelum dikurangi dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam menghasilkan produksi bayam. Penerimaan ini merupakan harga jual dikali dengan produksi bayam yang dihitung dalam rupiah per musim tanaman. Nah, dari hasil penelitian di lapangan, penerimaan usaha tani bayam yang diperoleh petani Bapak Icang berkisar antara Rp4.510.000 sampai Rp17.640.000 dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp10.446.000. Lalu yang kedua yaitu pendapatan petani bayam. Pendapatan ini dihitung dalam rupiah per musim tanaman. Yang dimaksud dengan dihitung dalam rupiah per musim tanaman di sini yaitu pendapatan adalah penerimaan usaha tani bayam setelah dikurangi dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam menghasilkan bayam. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani komoditas cabai keriting. Profil petani cabai keriting, jenis komoditasnya cabai keriting. Yang diwawancarai adalah Bapak Dedi. Tempat tanggal lahir Garut 18 Desember 1989. Alamat Kampung Melancing, Desa Lubang Tiis, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Deskripsi pengalaman bertani. Sejak menduduki bangku SMA, Bapak Dedi sering ikut orang tuanya bertani. Hingga sekarang Bapak Dedi mempunyai lahan sendiri sekitar kurang lebih 1 hektar. Yang selanjutnya, kendala yang dihadapi pertama, modal awal bertani, cuaca, adanya HPT atau yang disingkat hama penyakit. Yang selanjutnya pemasaran, dan yang terakhir naik turunnya harga. Itu adalah kendala yang dihadapi dalam berbudidaya tanaman cabai. Yang selanjutnya pengendalian dilakukan dengan cara sanitasi lahan, kemudian penyemprotan dengan insektisida dan fungisida, dan lain-lain sesuai dengan hama penyakitnya. Yang selanjutnya pengolahan lahan. Dalam pengolahan lahan ada 4 tahapan. 1.
persiapan lahan, 2 pembukaan lahan, yang ketiga pembuatan bedengan, yang keempat pemupukan dasar. Selanjutnya syarat tumbuh tanaman cabai. Syarat tumbuh tanaman cabai meliputi iklim, ketinggian tempat, tanah, dan iklim. Terbagi menjadi 4, seperti sinar matahari, curah hujan, suhu dan kelembaban, dan selanjutnya angin. Ketinggian tempat juga mempengaruhi dalam bercocok tanam. Ketinggian tempat untuk penanaman cabai adalah di bawah 1400 mdpl atau meter dari permukaan laut. Selanjutnya tanah juga berpengaruh dalam penanaman cabai, karena cabai sangat cocok ditanam pada tanah yang datar dan mempunyai pH tanah sekitar 6-7. Permasalahan petani dalam budidaya tanaman cabai keriting sangat beragam, seperti permasalahan lokasi, modal, dan perekonomian. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.